Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukranillah amma ba'du. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnul Hasan, biasa dipanggil dengan Hasan, dengan NIM 214101100002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara ataupun tentang pengertian dari akhlak dan juga tasawuf. Untuk referensi sendiri, saya ini menggunakan buku Akhlak Tasawuf seperti ini. Buku Akhlak Tasawuf yang mana untuk pengarangnya yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Mustafa. Dan untuk yang saya share screen sekarang itu merupakan makalah dari teman-teman kelompok 1, 2, dan juga 3. Nah, kembali topik pembicaraan yaitu yang pertama pengertian dari akhlak dan juga tasawuf. Nah, kata akhlak sendiri itu berasal dari kata jamak yaitu kata khulukun atau yang biasa biasa dipengerti sebagai budi pengerti ataupun tingkah laku secara tabiat. Nah, secara akhlak definisi menurut Imam Al-Ghazali itu suatu sifat yang mana tertanam dalam jiwa yang daripada tumbuh perbuatan-perbuatan dengan mudah dan juga tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan pikiran atau lebih terlebih dahulu. Dan juga di sini ada yang namanya Ibnu Masyawih memberikan definisi sebagai akhlak tersendiri, yang mana artinya itu jika suatu jiwa seorang itu mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Itu menurutnya Imam Ibnu Masyawih dalam akhlak sendiri. Terus ada juga beberapa dari imam-imam akhlak ataupun tasawuf sendiri. Secara etimologi, tasawuf itu dibedakan secara etimologi ataupun etimologi. Para ahli itu berpendapat yang pertama, secara bahasa itu ada dua. Satu, tasawuf itu dikondisikan dengan ahlus sufiyah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah. Dan yang kedua, ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofah atau lafaz yang berbentuk fi'il mabni mabjanud sehingga menjadi suatu isim mutlak dengan huruf ya nisbah yang berarti nama ganti atau orang-orang yang bersih. Terus yang ketiga itu istilah tasawuf berasal dari kata sof. Nah, makna dari tasawuf sendiri itu dinisbahkan kepada orang-orang yang ketiga mereka itu sholat ataupun sedang bersembayang itu selalu berada di sof yang paling depan. Dan juga yang keempat itu tasawuf itu ada berpendapat yang mengatakan tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang Bani Sufiyah. Nah, terus yang kedua, yang pertama itu tadi tasawuf secara etimologi, yang kedua tasawuf secara istilah. Tasawuf secara istilah juga para ahli ada yang membedakan, ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Al-Junairi, ketika ditanya oleh ahli tasawuf, itu tasawuf masuk ke dalam segala budi ataupun segala akhlak yang mulia yang mana keluar dari budi pemengerti yang rendah. Terus kalau menurutnya Al-Junaidi, kalau yang pertama itu ada yang menurut dari Juraini, yang kedua itu menurut Al-Junairi. Menurut Al-Junaidi itu tasawuf itu kesadaran bahwa orang-orang ataupun hak yang dimiliki oleh Allah adalah mematikanmu dan juga menghidupkanmu. Itu menurut tasawuf menurut Al-Junaidi. Terus yang ketiga, tasawuf menurut Muhammad Ali Al-Qasab. Nah, tasawuf sendiri itu merupakan akhlak mulia yang timbul dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kenyamanan yang mulia. Terus yang kedua di sini ada ruang lingkup dan juga tujuan dari tasawuf. Yang pertama, adapun akhlak tasawuf sendiri ataupun perbuatan yang muncul dari dalam diri seseorang itu yang pertama ada akhlak terhadap kholik atau terhadap pencipta. Nah, akhlak terhadap pencipta ini biasanya diartikan sebagai sikap yang ditujukan oleh manusia kepada Sang Maha Pencipta. Contohnya kayak mereka itu berserah diri kepada Allah. Salah satu contohnya itu ketika kita sholat ataupun sembahyang dan lain sebagainya. Itu merupakan akhlak kita terhadap Kholik ataupun terhadap Sang Pencipta. Terus yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Makhluk di sini merupakan makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah itu bukan hanya manusia atau binatang. Bumi, matahari itu semuanya juga dikatakan sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, makhluk ciptaan Allah sendiri itu biasanya tidak bisa dipisahkan dari akhlak manusia kepada makhluk lain.
terutama kepada sesama manusia. Nah, dalam konteks ini hubungan sebagai sesama muslim, maka Rasulullah pernah mengungkapkan bahwa hubungan tersebut sebagai sebuah anggota tubuh yang mana saling terkait dan juga merasakan penderitaan jika salah satu organ tubuh tersebut mengalami sakit. Nah, terus lanjut ke dalam tujuan dari akhlak tasawuf sendiri. Nah, tujuan dari akhlak tasawuf sendiri yaitu dapat berhubungan langsung dengan Tuhan dan juga dengan perasaan yang benar-benar sudah berada di kodratnya Tuhan, yang mana dapat diikat dari takwid dan juga hijab seseorang kepada hamba Tuhannya. Nah, yang poin C itu atau pembagian ketiga itu ada hubungan antara akhlak dan juga ada ilmu-ilmu lain. Nah, untuk hubungan antara akhlak dan ilmu-ilmu lain di sini itu ada dua ya. Ya, ada dua. Yang pertama itu ada hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Yang kedua ada hubungan antara akhlak dengan psikologi. Kalau yang pertama kita dulu, hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini tidak bisa mengatakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun kepada Allah. Namun, para kehidupan sufi itu dapat mengantarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, terus dalam keterkaitannya dengan ilmu-ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi. Kalau menurut ilmu kalam, nah, fungsi yang pertama itu sebagai pemberi wawasan spiritual dan juga pemahaman kalam. Yang kedua, sebagai pengendali ilmu tasawuf, dan yang fungsi yang ketiga itu sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dan juga perdebatan-perdebatan kalam. Nah, terus yang kedua, hubungan antara akhlak dan juga psikologi. Hubungan antara akhlak dan juga psikologi itu mempunyai apa ya namanya ya? Pertalian yang erat dan juga kuat, yang mana objek penyelidikan psikologi itu adalah kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingatan dan juga kehendak-kehendak kebebasan khayal, yang mana uh, itu semuanya memerlukan apa yang disunahkan oleh ilmu jiwa tersebut. Nah, bisa dikatakan juga bahwa ilmu jiwa atau ilmu psikologi itu sebagai pendahuluan dalam ilmu akhlak. Dalam objek persoalannya yang jelas bahwa ilmu yang jiwa atau ilmu psikologi itu menuraikan tentang jiwa perseorangan, baik dalam masyarakat maupun dalam seorang diri, seperti itu. Nah, lanjut kita kepada bab 2, yaitu prinsip pemberdekatan akhlak dan juga Islam. Nah, prinsip utama pembinaan akhlak dalam Islam haruslah menekankan pada pemberdekatan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak terhadap Rasulullah dan juga akhlak terhadap pribadi. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam pembentukan akhlak dalam Islam, yang pertama ada tauhid ataupun bisa dibilang dengan kata lain mengesahkan Allah, tauhid ataupun mengesahkan Allah. Dalam prinsip utamanya dalam Islam adalah mengesahkan Allah, yakni meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas tertinggi dan juga menentukan seluruh aspek-aspek kehidupan. Nah, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang mengesahkan Allah, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 51, yang mana dengan artinya yaitu janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu kepadaku dan juga maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu merupakan prinsip pembentukan akhlak dalam Islam yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 itu ada yang namanya iman dan juga takwa. Iman yang kuat dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan faktor yang mana faktor itu sangat penting dalam pembentukan akhlak seorang yang baik. Nah, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang telah benar beriman dengan adanya memiliki sifat akhlak yang mulia. Di dalam Al-Qur'an pun juga dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu juga berhubungan dengan iman dan juga takwa, yang mana tertera dalam surat Al-Imran ayat 102, yang mana berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Terus yang nomor tiganya itu mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, biasanya Rasulullah SAW itu pernah membalas perbuatan buruk dengan menimpanya kepada siapapun. Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas perbuatan buruk
yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan ada suatu cerita ketika Rasulullah itu diolok-olok, bahkan sampai dilempar oleh kotoran oleh kaum Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Rasulullah malah mendoakan mereka, bukan malah balik menimpa mereka. Itulah hak apapun teladan yang harus kita teladani dari kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu. Terus yang nomor 4 itu ada adat dan etika. Nah, adat dan etika itu merupakan pembentukan akhlak yang baik, melibatkan permasalahan akhlak dan etika yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW pernah bersabda yang dengan artinya sesungguhnya perkara yang lebih erat ditimbangkan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik dan juga akhlak yang menyukai orang yang berbicara keji dan juga kotor. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Terus yang kelima, ada menghindari dosa dan maksiat. Tuh, yang kelima. Yang keenam, meningkatkan kualitas ibadah. Nah, poin selanjutnya itu faktor internal pembentukan akhlak manusia. Pembentukan akhlak manusia itu biasanya dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu biasanya contohnya pembawaan dari si anak maupun faktor di luar, yaitu pendidikan atau pembinaan yang dimuat secara khusus atau melalui interaksi-interaksi pendidikan yang ada di lingkungan sosial. Terus eh, faktor-faktor internal menurut menurut manusia, faktor-faktor internal yang membentuk akhlak manusia. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, ada faktor dari lahir. Yang ketiga, bisa dari faktor pengalaman hidup. Yang keempat, dan juga ada faktor sifat individu. Terus itu tadi yang faktor yang internal. Lalu yang poin berikutnya ada faktor eksternal pembentukan akhlak manusia. Nah, faktor eksternal ini merupakan pembentukan akhlak manusia yang dipengaruhi oleh kedua orang tua, guru, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Nah, salah satu pembentukan akhlak manusia biasanya ada di lingkungan sosialnya ataupun lingkungan daerah rumahnya. Itu merupakan salah satu faktor eksternal pembentukan akhlak dari manusia. Dan juga ada juga agama. Agama juga bisa merupakan salah satu faktor internal yang berperan penting dalam membentuk akhlak manusia. Nah, agama di sini itu akan memberikan pedoman-pedoman moral dan juga etika yang mana untuk dijunjung tinggi oleh individu sehingga seorang individu itu dapat mempengaruhi perilaku dan juga sikapnya. Selesai sudah untuk bab yang kedua. Lanjut kita bab yang ketiga. Nah, di bab ketiga ini macam-macam perilaku akhlak. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak sudah dijelaskan dari tadi bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaqoh yakhliqu ikhlaqon. Jamaknya dari khulqun yang berarti penggarai ataupun adat kebiasaan. Itu pengertian akhlak secara bahasa. Nah, sedangkan ilmu akhlak sendiri itu ilmu ya pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia. Bagaimana cara berbuat kebaikan dan juga bagaimana cara menghindari dari suatu keburukan. Yang poin pertama, yang B, macam-macam perilaku akhlak. Yang pertama ada akhlak pribadi. Nah, akhlak pribadi itu contohnya seperti apa? Contohnya ada sabar, syukur, dan juga tawadu. Itu salah satu contoh dari akhlak pribadi. Yang kedua, akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga ini biasanya contohnya, kita ambil contohnya saja. eh, Contoh akhlak yang baik kepada keluarga. Yang pertama, menyayangi dan juga mencintai orang tua kita sebagai bentuk terima kasih mereka dengan cara karena dengan cara bertutur kata yang dapat sopan dan juga berkata sopan dan juga bertutur kata yang lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita menjaga akhlak kepada keluarga yaitu mentaati perintah-perintah mereka. Itu terapi ya, itu perintah-perintah yang masih bisa dikatakan sebagai perintah yang baik. Kalau emang itu perintahnya membawa ke jalan keburukan, kita sebagai anak itu bisa menolak ataupun engganlah untuk melaksanakan perintah orang tua kita. Kalau semisal itu perintah yang diberikan itu merupakan membawa ke jalan yang keburukan. Terus yang ketiga, meringankan beban orang tua. Jangan sampai kita jadi anak malah tambah beban ya. Malah sudah jadi anak nyusahin lagi, bikin beban gitu. Jangan ya. Kita harus meringankan beban orang tua. Yang keempat itu menyantuni mereka jika sudah tua dan juga tidak mampu lagi. Dah,
Kalau kita masih kecil itu dirawat oleh orang tua, di apa namanya, disuapin pas masih kecil, dimandiin. Nah, tugas kita sebagai anak kalau udah orang tua kita sudah tua nantinya, maka kita akan yang menggantikan mereka, menyuapi mereka, gantiin baju dan lain-lain sebagainya. Tuh, akhlak kepada keluarga. Lanjutnya nomor tiga, ini akhlak yang kepada masyarakat. Nah, akhlak bermasyarakat ini biasanya sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya sahih, sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana itu Rasulullah pernah bersabda, tidak masuk surga, orang ini tidak akan masuk surga jika orang itu tetangganya bertetangga ataupun dengan tetangganya sendiri itu tidak aman dari keburukannya. Itu sahih ya, hati-hati teman-teman semuanya. Terus tata cara. Tata cara dalam berakhlak dalam bermasyarakat, yang pertama, bertamu bertamu dan juga menerima tamu. Misalkan nih, malam-malam jam 9 ataupun jam 10, janganlah kita bertamu dalam segitu. Kenapa? Itu sudah masuk ke waktu untuk istirahat. Barangkali tetangga kita itu sudah ingin mau istirahat, jangan bertamu di malam hari. Seperti itu. Terus yang kedua, ada hubungan baik dengan tetangga, jangan sampai tengkaran, apalagi sampai ada yang buku hantam lah tetangga, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, ada pergaulan dengan lawan jenis, apalagi itu sekarang marak lagi ya, jangan sampai ada seperti itu. Terus yang keempat, ini ada uduwah Islamiyah. Islamiyah ini biasanya diartikan sebagai persaudaraan di antara umat Islam, di mana persaudaraan itu seorang muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh yang sedang menggantikan kita sebagai umat Islam di seluruh dunia ini juga sesama saudara ya. Namanya namanya ikatannya itu namanya ukhuwah Islamiyah, itu nama ikatannya. Terus yang keempat, ada akhlak dalam bernegara. Nah, adapun akhlak dalam bernegara ini contohnya satu, bermusyawarah. Terus yang kedua, ada menegakkan keadilan. Terus yang ketiga itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, ada hubungan pemimpin dan juga dipimpin. Sudah cukup. Ya. Sudah ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.